Menjelang pemilihan umum 2024, suhu politik di Indonesia mulai memanas. Klaim sindiran dan membanding-bandingkan mulai dilontarkan elit partai politik. Kali ini, dalam pidato politik di Rapimnas Partai Demokrat Kamis lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membanggakan pembangunan infrastruktur era Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, sambil menyinggung pihak yang tinggal gunting pita. Banyak sekali proyek-proyek infrastruktur, tapi menyeluruh dan tidak setiap kali diglorifikasi. Jadi mohon maaf nih. Nggak apa-apa, teman-teman media juga bisa menangkap pesan ini. Ada yang mengatakan zaman dulu nggak ada pembangunan infrastruktur, nyatanya banyak. Yang kedua, direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal sudah 70%, bahkan 90% tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Ya kita nggak perlu juga diapresiasi, tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Itu namanya claiming sesuatu yang ya, saya kadang-kadang juga speechless juga mau mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian oke, terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80%, sehingga kami tinggal 10% lagi gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not seperti itu? Artinya itu sesuatu yang fair, betul? Jangan kemudian dibilang Demokrat nggak peduli infrastruktur. Buktinya banyak. Sindiran pidato politik AHY pada pemerintahan sekarang hanya tinggal melanjutkan atau sekedar gunting pita dari pembangunan yang dimulai oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono SBY sontak memantik suhu politik jelang Pilpres 2024 di Indonesia. Lantas, apa tanggapan partai pendukung pemerintah soal sindiran AHY tersebut? Tim TV One mengabarkan. Meskipun ada beberapa orang yang sudah tahu sebenarnya siapa sih yang disindir dari pernyataan yang disampaikan oleh AHY dalam Rapimnas Partai Demokrat soal gunting-gunting pita proyek yang dikerjakan. Tapi daripada saya membaca-baca, mungkin lebih baik ini keluar dari narasumber saya yang sudah saya undang di malam hari ini. Saat ini Bang Kodari, pengamat politik kita sudah hadir, pengamat politik dan juga komunikasi politik ya. Dan saya juga telah tersambung dengan Mbak Irma Suryani dari Nasdem. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Irma, apa kabar? Salam. Ya. Saya sudah melihat juga Mas Herzaki mewakili Partai Demokrat, tapi komunikasinya masih saya akan perbaiki. Sebelumnya ini saya ke Mbak Irma terlebih dahulu. Mbak Irma, ini bukan kali pertama sebenarnya ketika Partai Demokrat membanding-bandingkan bahwa era kepemimpinan setelah Pak SBY dianggap melanjutkan proyeknya Pak SBY. Tanggapi dulu dong Mbak Irma. Mbak Irma bagaimana? Iya, jadi begini, harusnya itu yang berterima kasih itu ya Demokrat ya kepada pemerintahan Pak Jokowi. Karena apa? Kalau proyek-proyek yang 34 itu mangkrak, maka kemudian dan tidak dilanjutkan, maka itu akan menjadi kerugian negara. Dengan dilanjutkan, maka kemudian akan menjadi keuntungan bagi bangsa Indonesia, bagi pemerintah SBY juga. Jadi salah kalau ada kalimat bahwa harus berterima kasih tinggal 70%, 60%, lah faktanya kan mangkrak gitu. Kalau itu merupakan satu hal yang positif, kenapa harus sih diusik-usik gitu ya, nggak gatel kok digaruk-garuk gitu. Kalau mau jadi presiden silakan aja bertarung, nggak usah sindir-menyindir. Ya, bicarakan saja hal-hal yang konstruktif, ke depan punya programnya seperti apa, seperti itu. Itu saya kira malah lebih baik. Kenapa? Kan karena Pak Jokowi juga kan nggak maju lagi gitu. Jadi nggak pantas juga bicara-bicara seperti itu. Jadi nggak konstruktif menurut saya. Mbak Irma, jadi yang karena gimana? Ini memang pernah dibanding-bandingkan sebelumnya, boleh tidak Mbak Irma menegaskan lagi? Jadi yang disindir Mas AHY dalam pidato politiknya ketika Rapimnas, ini maksudnya Pak Jokowi kayak yang gunting-gunting pita atau bagaimana? Ya ini yang saya nggak ngerti gitu ya. harusnya diperjelas siapa yang gunting-gunting pita gitu ya. Kalau 70%, 60% itu kemudian diselesaikan oleh pemerintahan selanjutnya, menurut saya itu hal yang sangat baik, positif. Kalau nggak dilanjutkan akan menjadi proyek mangkrak yang kemudian akan menimbulkan kerugian negara.
Jadi nggak usah dibalik-balik gitu. Kalau ada yang membanding-bandingkan, masyarakat membanding-bandingkan, biarkan sajalah masyarakat membanding-bandingkan. Kan ada di pemerintahan yang lalu ada yang positif, di pemerintahan sekarang juga ada yang positif. Itu hal yang menurut saya hal yang biasa, nggak perlu dibanding-bandingkan seperti itu gitu. Apalagi dalam situasi politik yang hari ini menuju Pilpres gitu ya. Rasanya nggak pas juga gitu itu disampaikan oleh seorang calon ketua umum yang juga mau mencalonkan diri sebagai presiden. Menurut saya itu nggak pas. Jadi coba bicara lebih konstruktif lah ya, bicara lebih jelas lagi siapa sih yang dituju, bicara soal gunting pita dan lain sebagainya. Faktanya ada 34 loh proyek mangkrak, belum lagi proyek-proyek listrik yang banyak juga mangkrak. Selain itu ada juga Hambalang, BLBI, banyak kok. Tapi kalau itu kemudian menjadi masalah bagi Demokrat, kan lucu juga gitu. Udahlah, hal-hal yang seperti itu nggak usah lagi dibicarakan. Sekarang ke depan bagaimana Demokrat bisa ya menyampaikan kepada publik apa sih yang menjadi program konstruktif Demokrat ke depan gitu, supaya Demokrat ini bisa dipilih oleh rakyat, kemudian AHY bisa jadi presiden gitu kan, itu kan jauh lebih bagus daripada sekedar menyindir karuan. Ditahan dulu sambil saya memperbaiki komunikasi saya dengan Mas Herzaki. Saya ke Bang Kodari dulu deh, Bang Kodari. Kalau dari pengamat biasanya nggak ada beban ya kalau mau ngomong apa aja. Kira-kira yang disindir ini siapa sih oleh Mas Ahaye dalam Rapimnas? Ya tergantung dari kacamatanya ya. Kalau kacamata politik bahwa sekarang Partai Demokrat itu berada di luar pemerintahan, maka tafsirnya ya artinya pemerintahan sekarang ini dibandingkan dengan pemerintahan Pak SBY. Nah kebetulan Pak SBY kan selain presiden juga adalah ketua Demokrat pada waktu itu. Kalau menurut saya sih sebetulnya ini sangat sederhana dan sangat mudah dimengerti. Ada kesan ya bagi Mas Ahaye bahwa di zaman SBY itu pembangunan kurang, terutama infrastruktur, nggak kayak zaman Pak Jokowi. Nah Mas Ahaye ini kan mau membantah itu. Mas Ahaye kan mau mengatakan sesungguhnya pembangunan di era Pak SBY itu banyak gitu, termasuk infrastruktur. Bahkan sebagian yang dianggap sebagai keberhasilan atau pekerjaan Pak Jokowi itu adalah pekerjaan Pak SBY, paling tidak sebagian gitu. Bahkan ada yang tinggal gunting pita saja tadi. Nah jadi sebetulnya beliau sedang berusaha menyampaikan bahwa zaman Pak SBY itu tidak kalah bagus dengan zamannya Pak Jokowi. Dan dengan cara seperti itu ya Mas Ahaye ini kan ingin menarik simpati dari pemilih bahwa ya kalau milih Partai Demokrat tentunya nanti pembangunan juga tidak akan kalah banyak begitu. Tetapi di luar itu saya mau apresiasi kepada Mas Ahaye ya. Saya lihat tadi gayanya sangat anak muda gitu ya. Dia tidak di podium diam seperti Pak SBY. Kalau Pak SBY kan diam di podium membaca teks selalu tangannya begini-begini gitu. Tapi Mas Ahaye tadi keliling ke panggung turun ke bawah gitu. Saya apresiasi bahwa Mas Ahaye tidak melanjutkan gaya Pak SBY gitu. Jadi beliau udah punya gayanya sendiri. Minimal itu sesuatu yang menarik. Ya, saya cek dulu ya Mas Herzaki. Ini sudah tersambung belum ya Mas Zaki? Malam. Mas Zaki? Ya, tampaknya belum tersambung ya dengan Mas Zaki. Sekarang saya usai jeda berikut deh pemirsa, karena komunikasi saya dengan Mas Zaki masih belum tersambung. Saya nanti akan tanya kepada Mas Zaki, sebenarnya bagaimana nih tanggapan dari Partai Demokrat ketika pidato yang tadi sudah Anda saksikan begitu hebatnya yang disampaikan oleh AHY ditanggapi oleh pengamat politik kita, cari simpati nih sesaat lagi.